Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Kakak berdoa semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni 2020. Nah adik-adik, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau bersatu bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelumnya kita mau menaikkan emas PLKPA kita. Kakak masih tetap mengundang adik-adik untuk berdiri. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita dari awal pertengahan akhir, kita mau sama-sama melakukan doa pembukaan. Doa pembukaan pada hari ini akan dibawakan oleh kawan kita yang bernama Rafael Angelo, yang biasa juga dipanggil Elo. Nah, mari kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau ibadah, pimpinkan ibadah kami. Amin. Adik-adik, kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini. Satu jumlah mulut dan hidungku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku ini, oh teman, diciptakan untuk kemuliaannya. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat.
kasih-Mu jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, saatnya kita akan membacakan Mazmur. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Bagi yang sudah bisa membaca Alkitab, adik-adik boleh membacanya di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Hari ini kakak akan dibantu oleh teman kita yang bernama Nathanael. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pemukul jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, adik-adik, saatnya hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Uli. Dan biarlah firman ini boleh menjadi satu pengharapan kekuatan dalam kehidupan adik-adik semua, sambil menaikkan pujian, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada hari ini rindu ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkan, dapat merenungkan
Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang demikian bunyinya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau melahirkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik. Adik, cerita kita hari ini berjudul Ayo Tepati Janji. Adik-adik, ini ada gambar seorang bapak Laban, dan ini Yakub. Dan ini istri Yakub yang bernama Lea. Ya, adik-adik. Ini istri Yakub juga yang bernama Rahel. Lea dan Rahel adalah anaknya paman Laban. Adik-adik, paman Laban dan Yakub membuat perjanjian, di mana perjanjian itu adalah Yakub ingin membawa istri dan anak-anaknya pulang ke kampung halamannya. Adik-adik, paman Laban merasa sedih adik-adik ketika mendengar Yakub akan pulang ke kampung halamannya membawa istri dan anak-anaknya. Paman Laban merasa sayang sekali kepada kedua putrinya dan cucu-cucunya. Paman Laban merasa takut kalau nanti Yakub membawa istri dan anak-anaknya di tempat yang baru, mereka akan menderita adik-adik. Tetapi adik-adik, Yakub membuat perjanjian dan menegaskan kepada paman Laban bahwa istri dan anak-anaknya akan dia jaga dan dipelihara di sana. Akhirnya paman Laban dan Yakub membuat perjanjian. Mereka mengambil sebuah batu dibuat sebagai tugu adik-adik. Yakub menyuruh saudara-saudaranya untuk menyusun beberapa batu untuk meninggikan tugu ini. Adik-adik, tugu perjanjian ini oleh paman Laban diberi nama Yegar Sahaduta. Ya. Sementara Yakub membuat nama Galed Mispa.
Demikianlah perjanjian antara paman Laban dan Yakub. Perjanjian antara paman Laban dan Yakub disertai saksi ya adik-adik ya. Saksinya siapa adik-adik? Saksinya adalah Tuhan Allah yang di sorga. Setelah mereka membuat perjanjian, mereka akan menepati untuk tidak melanggar perjanjian tersebut. Akhirnya mereka makan bersama. Setelah makan bersama, paman Laban pulang ke rumahnya dan Yakub beserta rombongan melanjutkan perjalanannya pulang ke kampung halamannya. Nah, adik-adik, kalau di rumah adik-adik mungkin membuat janji juga antara mama dan papa, yaitu janjinya mau makan sayur, tidak membuang makanan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah berjanji, adik-adik harus tepati. Tidak boleh adik-adik ingkari. Kalau adik-adik tepati, pasti mama dan papa merasa senang. Kalau adik-adik tidak mentepati atau melanggar, tentu mama dan papa merasa sedih dan Tuhan Allah di sorga juga merasa sedih adik-adik ya. Adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, Kak, bagaimana supaya saya menepati janji Kak? Kadang saya lupa. Nah, adik-adik, supaya adik-adik bisa menepati janji tersebut, adik-adik harus berdoa minta Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya agar adik-adik dapat melakukan janji tersebut. Nah, adik-adik, begitulah cerita kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, bagaimana dan kebenaran firman telah kalian dengarkan melalui Kakak Uli? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan sama-sama kebenaran firman ini dalam kehidupan kita hari selepas hari. Untuk merespon kebenaran firman pada hari ini, kita mau naikkan pujian kita dalam Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi anak yang baik, dapat menepati janji kami Tuhan. Jika kami yang selama ini malas makan sayur, suka membuang-buang makanan, mulai saat ini berjanji untuk tidak malas makan sayur dan membuang makanan. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kepintaran. Berkati juga para orang tua ya Tuhan, yang setia menemani anak-anak di dalam mendengarkan, dalam mengikuti video ibadah impah online. Biarlah Tuhan orang tua juga diberikan kekuatan, diberkati setiap keluarga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Segala dosa yang kami buat hari ini ampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil menunggu kalian mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan, kita mau naikkan pujian kita dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
berikan. Saatnya kita mau sama-sama berikan persembahan ini melalui doa kita. Kakak ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan satu pelayanan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di GPIB Jemaat Immanuel ini, dan boleh menjadi berkat dalam setiap apapun yang kami lakukan, dan boleh membantu juga orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat Minggu hari ini. Ayo adik-adik, kita mau naikkan pujian kita di Kidung Ceria nomor 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya adik-adik, dan ikuti Kak Uli berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan kami semua anak-anak-Mu yang ada saat ini di rumah masing-masing. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap berdoa, ingat janji yang tadi harus ditepati. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan jangan bermain sembarangan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita dari awal sampai hingga akhirnya. Mari kita tetap berada di rumah, menjaga jarak, dan tetap cuci tangan. Semoga hari ini adik-adik senantiasa sukacita dan damai sejahtera terus atas kita. Mari adik-adik, kita bersama-sama kakak-kakak sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.